Sementara itu langkah Kaisang yang dinilai berencana maju di Pilkada Depok 2024 sudah dipastikan akan menghadapi rival berat yakni PKS. Partai yang kini dipimpin Ahmad Saiku itu telah sukses memenangkan Pilkada dan menempatkan kadernya sebagai wali kota sejak Pilkada Depok pertama kali digelar pada 2005 hingga terakhir 2020. Itu sudah memutuskan untuk mendukung majunya Mas Kaisang sebagai calon wali kota Depok, ya. Ini sebetulnya yang pertama mendorong Mas Kaisang atau yang mengangkat nama Mas Kaisang bukan PSI loh ya. Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya sebetulnya sudah muncul ada dukungan dari kalau tidak salah relawannya Ganjar ya. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Ya menurut saya sih bagus saja sebagai warga gitu ya. Siapa yang hadir di sini, yang penting dia bisa membawa kesejahteraan masyarakat Depok. Monggo, kita sambut. Harapannya ya kalau bisa perbanyak lapangan kerja, terus juga jalanannya diperbaiki lagi lah, biar lebih lancar, terus diperluas biar nggak macet-macet banget juga. Terus juga sama kayak banjir nih kan Depok suka banjir juga di berbagai pelosok gitu. Ya kalau bisa ditangani lah supaya nggak banjir lagi gitu. Ya tentunya Mas Kaisang ini kan putranya Pak Jokowi ya. Diharapkan tentunya Depok itu lebih maju dari sekarang gitu. Lebih maju dari sekarang. Saya tidak mengatakan Depok tidak maju, Depok maju juga. Tapi kita berharap dia kan masih muda, artinya cakrawalanya luas. Jadi silahkan hadir di sini, mengikuti kontestan, sebagai warga kita ikut aja gitu ya. Saya melihatnya itu sebagai dukungan yang serius dari PSI kepada Kaisang untuk menjadi calon wali kota Depok ya. Ya alasannya tentu banyak. Salah satunya saya melihat yaitu PSI kelihatannya ingin meledek PKS, ingin mengalahkan PKS, ingin menaklukkan PKS di Depok. Karena kita tahu bahwa Depok ini basisnya PKS dan secara politik antara PSI dengan PKS ini selalu berhadapan-hadapan, selalu menjadi lawan. Sangat welcome ya dengan siapapun yang akan bertanding, berkompetisi dengan fair, sehat, demokratis. Jadi PKS ini fokus sekarang saat ini ya kader-kadernya terutama di Depok, kepala daerah dan wakil kepala daerahnya adalah menuntaskan janji-janji politiknya, memenuhi ekspektasi warga, dan menunaikan program-program unggulannya. Jadi bagi kami, Mas Kaisang maju atau tidak maju, itu bukan menjadi fokus kami saat ini. Dan PSI tertarik melihat, menarik ya kalau sampai Mas Kaisang ini juga kita dukung untuk maju ke wali kota Depok. Dan antara lain, karena partainya Bung Khalid ini memang udah begitu lama berkuasa kan di Depok selama 20 tahun terakhir, dan kita pikir ya layaklah untuk mengajukan orang secemerlang Kaisang untuk menjadi calon wali kota di sana. Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Orang begitu muda nih tanpa H. Lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan? Ya. Belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya. Agak terkenal karena sang Kaisang dan sepak bola ya. Itu ya, mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya. Tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Gak ada lawan, tantangan Kaisang dicaplok PKS, disurvei tetap menang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, memantapkan diri bakal maju dalam pemilihan wali kota Depok. Tidak ada angin dan hujan, Kaisang tiba-tiba mengumumkan kesiapannya pada awal Juni lalu. Dia menyatakan sudah mendapat restu keluarga untuk ikut kontestasi di Depok.
Saya Kaisang Pangarep, saya sudah dapat izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya, Merdeka. Kata Kaisang dalam video yang diunggah 9 Juni lalu. Kaisang dengan percaya diri mengaku sudah memiliki beberapa program yang akan dilakukan jika terpilih sebagai wali kota Depok. Salah satunya, tidak mengizinkan mobil digunakan di Depok sebagai solusi mengurai kemacetan. Selain itu, Kaisang menargetkan Depok di bawah kepemimpinannya menjadi kota bersih yang bebas sampah. Kaisang selanjutnya juga menyatakan posko pemenangannya akan segera diresmikan. Hal ini dia lakukan sebagai bentuk keseriusan. Belakangan, sejumlah relawan Kaisang juga mulai aktif membuka pendaftaran dan rutin melakukan pertemuan. Langkah Kaisang dinilai tak mudah lantaran Depok merupakan lumbung atau basis suara PKS. Apalagi mereka juga telah mengeluarkan 3 nama yang direkomendasikan oleh para kader untuk maju melawan Kaisang. Lantas seberapa besar kans Kaisang menang dalam Pilwalkot Depok 2024? Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai, kesempatan menang bagi Kaisang tentu saja ada alias bukan hal yang mustahil. Hanya saja dia menilai persaingan melawan PKS yang memiliki basis suara di kota Depok dalam bertahun-tahun tentu bukan hal yang mudah. Apalagi, nama Kaisang cukup baru di kancah perpolitikan. Selain dikenal sebagai putra presiden, Kaisang hanya dikenal masyarakat sebagai seorang pembisnis dan sosok yang cukup aktif di media sosial, sehingga elektabilitas Kaisang selama ini belum terlihat. Masih hijau kan di politik? Dalam arti dia nggak punya track record apapun. Sehingga kalau janjinya besar, problemnya adalah bagaimana orang percaya dengan janji itu. Orang nggak punya track record kok, kan gitu? Kata Kunto saat dihubungi cnnindonesia.com, Jumat 7 Juli. Apabila Kaisang ingin memenangkan persaingan melawan PKS, Kunto menyarankan agar Kaisang segera membuat sebuah gerakan positif dan mampu meyakinkan masyarakat terkait kesungguhannya serta kecakapannya dalam sisa waktu sebelum Pilwalkot Depok 2024. Kunto juga menyarankan apabila Kaisang memutuskan masuk ke dalam partai politik, maka Kaisang harus mencari tempat bernaung yang memiliki kekuasaan besar. Melawan PKS yang sudah mengakar di Depok, kata dia, sekali lagi bukan perkara mudah, sekalipun Kaisang merupakan putra Presiden Jokowi. PKS dinilai Kunto memiliki strategi yang matang lewat kader yang diusung relatif kuat dan solid. Selain itu, pemilih PKS di Depok cukup loyal dan punya kekuatan politik yang cukup signifikan. Pun pemilih di kota Depok sudah kental atau melekat pada pemimpin atau parpol Islami. Terdapat kondisi kependudukan atau demografi yang didominasi kalangan pekerja urban yang kemudian mencari agama sebagai solusi, atau bisa juga disebut sebagai kelompok Islam modernis. Sebenarnya memang dalam pilkada tidak ada korelasi antara parpol dan kepala daerah yang terpilih. Jadi kalaupun Kaisang harus ke parpol, maka semata-mata untuk mengamankan dia nanti. Tapi memang Kaisang juga harus selektif dalam memilih partai tersebut. Kata dia, Kaisang sendiri sudah mendapatkan sejumlah dukungan positif dari beberapa parpol seperti Gerindra, PAN, dan PSI. Putra bungsu Jokowi juga terkesan menyambut baik, sementara PDIP sejauh ini hanya mengingatkan Kaisang bahwa satu keluarga wajib hanya boleh berada dalam satu partai. Kunto melihat hal tersebut hanya untuk cek ombak. Kaisang menurutnya sengaja dimunculkan dengan kesan seakan menantang PDIP di tengah isu Jokowi yang juga tak akur dengan PDIP dan lebih akrab dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo menjelang Pilpres 2024. Basis PDIP itu besar, jadi pasti sangat rumit buat Kaisang kalau dia tidak berusaha merangkul PDIP. Kalau misal nanti PKS sendiri dan melawan semua partai yang ada di situ, ada PDIP, kemungkinan menang Kaisang lebih besar, ujar Kunto. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arief Kicaniago, sepakat bukan hal gampang bagi Kaisang untuk melawan PKS di kandang Depok. Apalagi saat ini PKS sudah mulai mempersiapkan dan mengumumkan para kader yang akan bersaing di 2024. Di antaranya Ketua DPD PKS Kota Depok sekaligus Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Jubir PKS Muhammad Khalid, dan Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albin Said alias Dr. Gamal. PKS tentu tidak akan mengirim figur-figur yang biasa aja. Salah satunya mungkin Dr. Gamal, figur baru PKS yang cukup menjadi penantang bagi Kaisang dalam Pilwalkot Depok nantinya. Kata Arifki kepada cnnindonesia.com Kamis 6 Juli malam. Belum lagi Kaisang yang saat ini belum memiliki modal politik yang mumpuni serta memiliki parpol sebagai tempat bernaung. Kendati aturan PDIP mewajibkan satu keluarga berada dalam satu partai yang sama, namun Arifki melihat Kaisang saat ini masih bimbang. Selain hubungan PDIP dengan Jokowi, Kaisang menurutnya juga bakal selektif memilih partai yang akan membawa kemenangan padanya.
Arifki menyebut, kemungkinan besar Arifki menyebut Kaisang masih menunggu capres dari partai mana yang kemungkinan besar akan menang dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Apalagi katanya sebenarnya cukup dilematis sebab pemilih di kota Depok cenderung menyukai partai yang bernafaskan Islami. Dengan demikian, Kaisang dinilai perlu juga untuk mendapatkan dukungan dari partai agamis. Dan ini juga akan dilihat apakah Kaisang terganjal dengan PDIP, tentu ada. Dan tarik-menarik kepentingan ini juga akan menyebabkan Kaisang akan ragu memilih antara PDIP atau partai lainnya, kata dia. Di sisi lain, Arifki juga berpendapat apabila Kaisang memaksimalkan popularitasnya selama ini dan mencoba menghindari berbagai masalah yang membuat namanya tidak baik misalnya, maka potensi Kaisang untuk memenangkan Pilwalkot Depok 2024 bakal cukup naik signifikan. Namun kembali lagi, Kaisang menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dari salah satu parpol saja, misal PDIP yang bernafaskan ideologi nasionalis. Kaisang, lanjut Arifki, tetap membutuhkan sejumlah dukungan dari partai lain. Kaisang maupun parpol lainnya yang akan ikut membantu untuk melawan PKS di Depok, peluangnya ada, karena memang momentum Kaisang mungkin terkait muncul figur lain untuk mengalahkan PKS di Depok. Mungkin hari ini karena memang selama ini tidak ada yang bisa mampu mengalahkan PKS di Depok, ujar Arifki.